Selamat siang. Di video sharing kali ini saya akan sharing tentang ini modul setelah kemarin Cita Power saya modul Power Booster versi 1 atau sebaik saya gunakan sebagai power up. Kali ini saya membeli lagi modul TCI driver. Ini khusus ke coil, tapi bisa juga ini berfungsi sebagai power up Ini saya dapat harga 350-an Ini bisa ngedrive coil atau bisa untuk pengapian, untuk power itu sampai power up sampai dari terendah ini sampai 22 volt. Tinggal coil kalian kuat enggak sampai itu. Pertanyaannya biasanya dari coil yang paling kuat itu cuma sampai 15 atau 15.7 ini udah maksimal. Ini saya dapat harga 350. Ini kabelnya. Ada beberapa kabel. Ini fuel pump ini ke fuel pump, bisa ke fuel pump atau tidak dipakai, atau bisa sebagai kemana, ke ECU bisa, ke sistem bisa, tapi saya ke ECU. Kalau sistem saya tidak sarankan, mending ke fuel pump aja. Ini fuel pump. Terus ini ke kabel body coil. Ini ECU signal, kabel body yang signal ECU. Ini 12 volt coil. Ini terus ini 12 volt yang masuk ke mana, ini 12 volt coil, ini nancep ke coilnya, ini yang kuning. Terus oranye ini signal coil, nancep ke coil. Hitam ini grounding. Udah, masangnya simpel. Ini udah ada catatannya semua, tinggal kalian pasang. Nanti kita uji secara AFR nya kayak apa, kita uji juga secara percikannya kayak apa. Mungkin nanti tidak semua step sampai 22 enggak, mungkin saya ambil standar 15.7, 16.7 sampai 17.7 aja ya. Tidak semua lah saya setting, saya gunakan. Oke ya. Kalau pemasangan simpel, ini kalau pengen ke fuel pump ya tinggal ini. Oke, sip. Nanti kita pasang, kita uji di situ. Oke. Semoga bermanfaat. Ya, jadi salah satu manfaat pemasangan Cita Power TCI driver itu jadi igniter si ECU igniter si ECU itu akan bekerja lebih ringan karena nanti semua dihandle oleh TCI driver ini untuk ngedrive si coil dan kapasitornya ya. Jadi buat ngisi biar kelistrikan si coil itu stabil ya. Jadi tidaklah lagi nanti si igniternya si ECU yang aktif. Igniter si ECU itu hanya sebagai trigger aja ke sini. Nanti semua langsung di bypass dari sini untuk mengedrive si coil. Jadi kinerja dari igniter si ECU jadi lebih ringan. Juga konsumsi listrik untuk si ECU jadi lebih tinggi karena tidak perlu mengedrive si coil untuk mencapai kapasitas kelistrikannya, karena kelistrikannya nanti di full semua dihandle dari TCI driver ini ya, dari Cita Power ini. Itulah salah satu manfaatnya. Jadi respon motor akan lebih bagus, respon motor setiap bukaan gas akan lebih enak, dan terutama untuk putaran tinggi itu tenaganya akan lebih ngisi karena kelistrikannya stabil, tidak terbebani oleh kelistrikan yang lain ya. Seperti itu juga kinerja si ECU jadi lebih ringan karena igniternya sudah tidak lagi bekerja mengdrive si coil. Full murni dari coil itu nanti dari sini hanya sebagai trigger aja nanti. Igniternya yang dari ECU. Oke ya, nanti kita pasang kayak apa, nanti beberapa step aja yang kita coba, mulai dari AFR nya juga percikannya kayak apa ya. Oke, semoga bermanfaat nanti. Oke, ini kita coba dulu ya. Ini belum saya pasang ya, ini. Terus power up nya juga saya lepas itu. Ini semua saya jumper ya. Ini untuk kabel TCI drivernya, ini saya jumper dulu. Terus untuk kabel power up nya juga saya jumper. Nah itu saya jumper dulu. Jadi ini murni biasa.
Coil standar, tapi ininya kan udah saya pasang ya. Untuk jalur pasangnya sebentar itu gini. Ntar saya matikan dulu, enggak usah dimatikan wis. Nanti uji EFR dan uji percikan ya ketika pakai coilnya masih standar. Jadi ini sudah ada, ini kabel signal coil ya, ini kabel signal coil, ini kabel grounding, hitam ini grounding, yang kuning ini 12 volt coil itu. Saya matikan. Nih kabel kuning ini 12 volt coil. Nah, 12 volt coil ya kan. Ini tinggal pasang aja. Nah. Terus ini signal coil gitu. Ini ECU 12 volt kabel, ini masuk ke kabel coil yang aslinya dari coil masuk ke kabel ini kabel signal coil. Nah, signal ECU. Nah, ya kan ini. Jadi kabel dari TCI drivernya sudah ada tulisannya 12 volt masuk kabel coil yang 12 ini. Terus ini signal ECU masuk yang jalur ECU. Terus dari power drivernya, dari TCI drivernya, TCI driver kabel oranye ini signal coil masuk ke coil. Terus 12 volt coil masuk ke coil yang sisi sini ya. Ini masih standar. Oke, kita coba. Sebentar. Biar proses dulu ya. Ini pengapian ECU juga standar. Saya tidak majukan, saya tidak mundurkan. Ini saya pakai RSR seri 4C. Bentar. Oke. Ini EFR-nya. Ketika idle ya. Ini ya. Oke, sekarang kita coba uji percikannya kayak apa. Saya rakit dulu. Ini kondisi standar, tidak saya pasang. Ini ada ya. Oke, kita coba ya. Nyalakan dulu. Oke, ini kondisi standar, belum saya pasang apapun ya. Itu apinya. Oke, sekarang kita pasang TCI drivernya ya. Nanti kita set bertahap mulai dari standar terus ke sampai nanti mungkin 3 step aja, enggak usah banyak-banyak, 3 step sampai 4 step rencana saya ya. Oke ya. Ini cara pertama. Ini kita uji EFR dulu ya. Kita pakai yang 14.7. Yang 14.7 itu sebentar, ini saya ambil pakai step 1, stepnya kayak gini. Kita coba nyalakan. Nah, 14.7 ya. Oke ya, sip. Kita coba EFR-nya kayak apa. Sebentar. Biar proses dulu. Ini 14.7 ini ya, naiknya gitu, enggak apa-apa lah. Oke, karena biasanya faktor display voltmeternya enggak apa-apa, enggak masalah.
lebih ringan ya. Oke, sekarang kita yang step 2. Saya ambil dulu. Pakai yang setelan step 3. Step 3 ini 15.7. Ini. Yang ini naik. Ini langsung ya. Oh, langsung belakangnya basah itu. Kelihatan itu. Bentar, tak pegangi dulu ini. Akhirnya agak kering. Itu tadi yang step berapa? Step 3. Sekarang step 5, 16.7. Ini. Berarti ini turun. Ini naik. 16.7. Oke ya. Nah, idenya naik. Oke, sekarang kita yang step terakhir. Bentar. Jatuh. Ya ampun. Step 5 kan, sekarang step 7. 17.7. Ini. Berarti ini. 17.7. Langsung naik lagi. Oh. Airnya langsung basah, langsung kering, agak kering. Bentar, tak pegangi ini dulu. Ini takutnya jatuh terus. Kering dia langsung airnya. Tapi belernya enak ya. Oke, kita coba langsung ke percikan apinya ya. Ini tadi uji airnya. Saya ambil 4 step aja. Oke ya. Saya tidak berani player tinggi-tinggi karena pengalaman kalau bertinggi iman-iman mesin saya. Oh, airnya ini kering pakai 17 ini. Oke ya, sip. Oke, ini kita pakai step awal 14.7 ya. Kita cek kayak apa. Sip. Itu 14.7. Yang ini yang 14.7 ya, ini ya. Sekarang kita coba yang 15.7. 15.7 itu step 2 ya. 15.7. Sorry step 3, maaf. Ya, 15.8 pakai step 3, 15.7 ya. Oke, kita cek percikannya kayak apa. Lebih tajam, lebih stabil, lebih tajam ya. Oke, sekarang kita ganti yang step 5 ya, 16.7. Oke ya, step 5, 16.7. Nah, ini sini, ini sini. Oke ya. Oke, kita coba. Lebih fokus. Lebih tajam dia. Biru loh apinya. Ini yang 16.7.
Sekarang kita pakai yang 17.7, step nomor 7, 17.7 nomor 7 ya. Oke, jadi ini tinggal dinaikkan aja. Nah, ini tinggal naikkan aja ini. 17.7. Lebih enak. Mampu loh koilnya sampai 17.7. Anget sih, anget ini. Turun paling nanti 15.7 aja. Oke ya. Ini sudah sampai yang step 17.7. Oke, jadi itu sharing pemasangan untuk Citah Power yang untuk TCI driver. Jadi ini memang basicnya untuk coil ya, tapi bisa juga untuk berfungsi sebagai power up ya. Juga bisa dihubungkan ke fuel pump. Nah ini mau ke fuel pump atau mau kemana terserah kalian ya. Ini ada jalurnya sendiri. Sebenarnya sudah dikasih tahu fuel pump, nah, 12 volt fuel pump. Pemasangannya cukup mudah, sudah ada jalur-jalurnya semua. Nah ya, tinggal plug. Nah, sudah ada tulisannya. Ini ECU signal, ini ECU signal coil, ini orange, terus merah ini 12 volt, kabel 12 volt langsung dimasukkan ke coil, tidak apa-apa, 12 volt coil. Ini dari kabel body ya, ini dari kabel body semua. Lah yang sisanya ini ke grounding, yang dua ini ke coil ya. Yang kuning ini 12 volt coil, nah yang oranye ini signal coil. Udah, ini ke modulnya, ini jumperannya. Ini mau dipasang atau enggak ke fuel pump terserah kalian. Mudah pemasangannya sebenarnya, sangat mudah ya, tapi dengan manfaat yang jos, terasa manfaatnya ya. Karena ini ada step pemasangannya juga ada kok. Kuning besar, oranye besar, merah besar, lah itu kan ada semua, merah kecil, grounding, udah ada semua ya. Ke CDI juga bisa. Jadi pada prinsipnya ini bisa juga berfungsi sebagai power up ya. Tinggal kalian memfungsikan bagaimana. Yang jelas kalau ke coil tetap beberapa coil itu belum tentu kuat sampai tinggi. Biasanya 15.7 atau 16 itu udah kerasa. Tapi ini si coilnya FVF ini sampai 17 loh, 17.7 loh. Tadi buat uji tidak masalah. Bagus dia berarti. Sip lah. Bisa sampai tinggi juga ternyata dia. Ya. Oke ya. Yang jelas saya sudah uji coba sih. Dari sisi akselerasi dan untuk mengejar low speed itu enak, tenaga lebih ngisi. Buka tutup gas, dibuka cepet, tutup, buka cepet lagi, tutup, buka cepet, power ngisi. Nggak gampang drop lah kalau saya istilahkan begitu. Beda ketika pakai coil biasa yang belum dipasang kayak ini. Saya pernah pakai coil booster ya. Coil booster tidak seenak ini kalau menurut saya, beda. Tidak seenak ini, tidak tahu, mungkin ini yang dia bersifat TCI driver atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Dalamannya kayak apa saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas ini lebih enak dari coil booster biasa. Ya. Sip, itu tadi hasil percikan coilnya, itu tadi hasil AFR-nya dari masing-masing step yang saya ujikan. Ya, tinggal kalian mau pasang, mau di step berapa terserah, tapi saran saya perhatikan coil kalian, karena coil belum tentu kuat sampai step 16. Ini berapa ini? 22. Misalkan ke fuel pump pun itu juga paling tidak sampai tinggi ya. Fuel pump itu maksimal 14.7 aja udah maksimal. Itu power up juga tidak saya pasang kan. Ini nanti saya sandingkan power up dengan ini.
jadi nanti memang ini khusus coil biar ngedrive sampai berapapun terserah. Nanti yang power up ini, yang power up itu nanti ngedrive si fuel pump sama aksesorinya si eraser nanti gitu. Oke ya, di video sharing kali ini semoga bermanfaat. Ini hasil uji dari TCI driver. Itu tadi percikannya, semakin gede semakin tajam, semakin biru ya apinya. Tetapi alangkah bijaknya setel sesuai kebutuhan. Belum tentu nanti semakin naik akan semakin enak. Menurut saya tadi dari semua yang saya setting, saya lebih pilih 15.7 atau step nomor 3 ini. Menurut saya bayarannya paling enak. Senang saya tadi pakai 15.7, kelihatan bayarannya enak. Oke ya, semoga di video sharing kali ini bermanfaat.